Ada yang egois memberi nama anak kesayangannya. Bagus nggak? Bagus. Tapi mungkin nanti ada batasnya, batas untuk bisa berkembang. Karena asosiasinya tidak membangun sesuai dengan brand values dari produknya. Gitu ya. Tapi masih mending kalau dari nama suami istri itu misalnya digabungkan menjadi istilah baru. Nah, itu nanti malah bisa istilahnya masih netral, kita bisa injek dengan values yang baru. Tapi kalau nama jadi, misalnya tadi Albert gitu ya, terus Ya, dia buka soto soto Einstein kudus. gitu ya. Apa Sorry, hubungannya Einstein sama soto kudus gitu? Nggak nyambung nah belas gitu itu nggak ya. nyambung belas begitu. Tapi kalau namanya malah mungkin nama yang agak unik, tidak ada maknanya, nah nanti pelan-pelan bisa dibangun, bisa diisi. Kalau teman-teman tahu Mercedes itu nama cucu foundernya kalau nggak salah, Mercedes. Lalu ada Nordstrom itu juga nama pemilik salah satu deep store juga. Banyak hal yang bisa mulai dengan seperti itu. Nah, kalau di Jogja itu ada mall namanya Hartono Ya. di Ring Road ya. Tapi saya dengar pertama kali meskipun mallnya bagus tapi kok agak kelihatannya gimana gitu. Tapi ya kalau confident ya nggak apa-apa. Seperti tadi Pak Basuki tadi ya, membuat asal punya karisma yang kuat, lalu produknya juga bagus ya no problem. Artinya dia menyandarkan kekuatan nanti orang membeli, orang akan mencoba dan membeli dan loyal, itu karena produk kualitasnya. Karena mendengar nama Basuki pertama kali, mungkin konsumen juga, wah ini kelihatannya brand Indonesia, brand lokal nih, gitu. Oh ya. Ada kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Baskoro dan Ya. Mas Moko. Sorry panjang Iya, terima jawabannya. kasih Pak. Terima kasih. Ya. Itu sebagai bekal saya untuk otak-atik brand saya Pak. Ya. Biar lebih Dan baik. kalau boleh saya tambahkan, sebisa mungkin brand itu jangan terlalu panjang. Oh iya ya, oke Pak. Yang paling ideal adalah 2 suku kata atau 3 suku kata. Karena kalau tidak nanti konsumen akan menyingkat sendiri dengan sesuka-suka dia. Nah, misalnya Cilandak Town Square itu kan nama resminya. Tapi akhirnya jadi Citos. Tos. Tapi itu bukan by design dari ownernya itu. Kalau dulu ada American Express terjadi Amex. Tapi sebenarnya namanya resmi American Express. Nah, yang menarik juga Federal Express. Nah, ketika dia rebranding, karena day to day dalam sehari-hari sering dipanggil dengan nama FedEx, akhirnya perusahaan menyerah. Lebih baik diganti nama FedEx. Tadinya Federal Express. Nah, nama harus sebisa mungkin pendek, mudah diucapkan, dan mudah diingat. Makasih, Mas Baskoro. Terima kasih Pak Julius. Baik, ini saya coba daratkan. Jadi brand itu tidak hanya sekadar nama atau merek, tapi bagaimana ingin membangun persepsi terhadap calon customer atau konsumen kita ya. Mau seperti apa sih kita ingin dipersepsikan oleh pelanggan kita, oleh pembeli kita, oleh customer kita. Nah, tadi juga menarik bagaimana nama itu apa namanya sejauh apa nama itu kemudian memberikan kesempatan kita untuk berkembang. Jadi misalkan tadi Pak Julius sampaikan kalau tadi misalkan Pak Moko tadi menyampaikan ada Basuki Engineering dan sebagainya. Ya itu memang menyandarkan pada personifikasi dari ownernya yang mungkin punya kompetensi di bidangnya begitu ya. Tetapi mungkin nanti kalau sudah berkembang jauh lebih berkembang, bagi misalkan mau masuk ke tender-tender yang tingkatnya tidak hanya nasional tapi internasional, mungkin tidak mudah diangat karena orang luar pun menyebut nama Basuki susah. Tapi ngomong-ngomong nih, bapak saya namanya Basuki, tenang aja Pak. Maksud saya akan susah untuk kemudian apa ya untuk dipersepsikan lebih mudah ke level yang di atasnya begitu ya Mas Julius ya. Jadi Betul. Karena nama itu akhirnya membatasi, oh Basuki misalkan tadi ya, oh itu di level nasional memang beliau punya nama, tapi ketika mungkin misalkan mengikuti tender yang levelnya internasional, jadi orang kemudian karena nama itu secara internasional tidak cukup familiar gitu ya. Nah tapi tadi Pak Julius atau Mas Julius tadi sudah menyampaikan
kecuali ada sebuah nama yang netral yang tidak mudah diasumsikan atau dipersepsikan secara umum sehingga mudah kemudian untuk dibentuk dibangun profilnya ya Pak Julius ya, dibangun Betul, ya. profilnya, mau diberi identitas, mau diberi level, mau diberi tingkatan seperti apa. Jadi itu ya. Jadi ini bedanya tadi ke pertanyaan kita yang pertama yang mendasar, brand itu tidak hanya merek, tapi bagaimana kita ingin membangun persepsi atas produk kita di mata pembeli, di mata konsumen, di mata customer. Begitu ya Pak Julius. Betul. Nah, setelah kita memahami itu Pak Julius, ini baru nama ini Pak Julius. Kita mau masuk. Nah, kalau sebuah produk, ini kalau produknya sebuah barang atau bentuk benda yang real bisa dilihat, Tangible. itu kan perlu logo dan kemasan. Oke. Nah, kita mau beranjak nih. Kita tadi sudah kasih nama, terus bagaimana nama itu kemudian dibuatkan logonya, dibuatkan kemasannya, Pak Julius. Oke. Nah, oke. Makasih Mas Baskoro. Ini satu langkah lebih lanjut lagi ya. Nanti saya akan izin sharing satu slide soal pemilihan mulai dari jembatan dari nama sampai nanti soal pemilihan font type sampai ke psikologi color. Oh iya. Psikologi warna. Karena nanti ada warna-warna tertentu yang itu ada semacam studinya psikologi warna, ada warna-warna tertentu yang bisa menimbulkan merangsang nafsu makan. Oh. Sedangkan ada warna-warna tertentu yang untuk malah justru mengerem. Nah, itu pasti yang pemilik kuliner ini sama yang punya Aristo mesti tertarik ini. Membranding. Jangan sampai udah kita desain mahal-mahal, tapi salah milih warna. Warnanya kita maunya supaya konsumen itu laris, ternyata malah mereka makannya warna tertentu mengakibatkan mengirim ke saraf ya, dari visual mengirim ke saraf, itu meredam appetite, meredam keinginan untuk makan. Nah, itu kan celaka itu. Misalnya warna apa? Warna ungu, Bapak Ibu. Sendu ya. Nah, warna ungu itu sering dipakai sama ahli-ahli nutrisionis. Ketika orang mau menjalani diet, disarankan memakai warna ungu atau biru piringnya. Supaya ketika melihat warna itu mengerem ada saraf tertentu yang nafsu makannya. Nah, warna apa yang dipakai? Biasanya warna yang akan menimbulkan nafsu makan itu kombinasi warna merah dan kuning. Bapak Ibu masih ingat apa warna KFC? Warna apa yang dominan? Merah. Warna merah. Warna McD? Merah juga. Merah dan kuning. Merah dan kuning, ya betul. Listnya kuning. Burger King? Sama, merah. Merah. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Saya kasih lihat slide-nya. Tapi tadi kembali ke Mas Baskoro soal bagaimana verbalnya tadi sudah kita diskusiin. Lalu yang kedua memvisualisasikan. Jadi itu seperti satu keping mata uang antara verbal dan visual. Verbalnya sudah betul, sudah menuruti kaidah-kaidah bikin branding. Satu, dia unik. Yang kedua, mudah diingat, mudah diucapkan, punya asosiasi yang positif. Dan yang terakhir juga harus jangan lupa, bisa dipatenkan. Karena kalau Anda berbicara jangka panjang, kalau merek Anda tidak bisa dipatenkan, nanti akan sulit. Bisa berperang, dan kalau misalnya udah urusan ke pengadilan, Anda nggak akan bisnis, tapi malah hanya akan uplek-uplek ngurusin pengadilan, ngabisin duit, ngabisin waktu. Nah, ini ada banyak kasus nih. Misalnya dulu ada Ritz yang Ritz untuk yang Macy's. Nah, nanti soal itu bisa kita diskusi dengan ahlinya. Ada teman saya juga namanya Mas Baskoro juga yang soal dosen dari Atmajaya, latar belakangnya hukum yang lebih berkompeten bicara soal hak paten. Nah, sebelum saya masuk ke yang bagian visualisasi dari brand, yang tadi dipertanyakan dengan bagus Mas Baskoro, saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi apa yang saya sampaikan di depan soal nama itu sifatnya pedoman ya, guideline ya. Jadi bukan suatu yang mati. Artinya pasti ada satu kasus tertentu, namanya panjang tapi kok terkenal. Ada juga, tapi pasti karena dia mempunyai deliverability di pihak lain yang sangat powerful.
Mas ada Moko, story-nya lah ya, Pak ada Julius story-nya. tadi, kayak tadi misalkan Pak Basuki tadi yang untuk engineering memang dia mungkin cukup dikenal, personifikasinya secara kompetensi pribadinya cukup mumpuni sehingga cukup pede dan memang ternyata memang Proven. dikenal gitu ya, dan Betul. memang terbukti oke gitu. Heeh, heeh, benar sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar brand furniture yang sangat mendunia. Nah, ini kan ada beberapa teman dari Pika ya. Itu IKEA, adanya di Pak. apa itu? IKEA. 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 Ya, itu. Jangan, IKEA kan dari luar. Yang Oh, merek dari Indonesia loh, tapi ini mendunia. apa ya? Itu tidak jauh dari kamu. Olimpik kan Bapak Ibu bukan meremehkan, tapi Olimpik itu kita dengan harga 300-500 ribu bisa dapat satu item ya. Tapi kalau beli di furniture yang saya akan sebut namanya ini, satu set meja tamu atau sofa itu bisa 5 miliar. Dan itu karya dari Indonesia. Tidak jauh dari kampusnya Pika loh, Mas Moko. Semarang nih, Semarang nih Iya, Mas Pak. Moko. Soalnya saya pernah kerja di Old Import, itu perusahaan Italia punya. Oke. Itu brandingnya pakai Old Import, bikinnya di Jepara. Oke, Kirimnya Jepara. juga ke Singapura situ. Oke. Pamerannya di situ yang beli orang kita. Oke. Ya itu jadi kalau brand lokal yang mendunia terus terang aja saya jarang dengar, tapi Pernah dengar ya? brand luar yang bikinnya cuma di Jepara situ. Finishingnya cuma di Semarang, Pak. Betul. Nah, Jualnya dengan dolar. Dolar. Harga belinya 3 juta waktu tahun 98, harga jualnya 3.500 US. Oh, Wah, itu berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Yes. Iya. That's the power of brand. Ya. Iya. Nah, yang saya ingin ceritakan itu nama brand, nanti coba cek teman-teman ya. Nama furniture-nya, brandnya itu Sani Harto. Pak, Sani Harto, Inggal Harto. Sani Harto, Inggal Harto, di Kudus. Itu kombinasi namanya dari dua pemiliknya. Yang ceritanya adalah dulu dikasih warisan emas sama bapaknya, 4 kilogram terjadikan bisnis furniture. Dan kalau teman-teman tahu itu salah satu pelanggannya ada di Beverly Hills, ada di Dubai, di hotel-hotel terkenal. Sangat-sangat mahal, sangat-sangat kelas dunia. Dan namanya kebetulan panjang. Tapi karena dia memang punya kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Nanti iseng-iseng deh, itu kebanggaan Indonesia juga. Pernah bikin piano terbesar juga, dia bikin sendiri. Dan sangat teknologi driven. Jadi pianonya bisa main sendiri segala gitu. Nah, Mas Baskoro, untuk mempertajam kita diskusinya, boleh aku share screen? Silakan. Sudah biasa, nggak usah panjang-panjang, tapi sekitar 2 slide aja sekedar untuk ini. Pak, selamat malam Pak Julius. Boleh sambil tanya? Oke, boleh. Silakan Pak. Dengan siapa Pak ini? Hansen ya? Hansen Chandra. Pak Ya, Hansen Pak Hansen, Chandra, silakan. silakan. Iya Pak. Kan bagaimana membuat branding yang sesuai dengan perkembangan zaman Pak? Misalnya kan sekarang lebih banyak generasi muda yang menggunakan sosmed Pak. Mereka Betul. Branding itu gimana Pak? Lebih condong ke penggunanya pasti kan generasi muda. Jadi arahnya ke situ. Nah, yang kedua, apakah kalau untuk makanan atau misalnya seperti sabun atau apa, itu kan perlu BPOM Pak. Apa perlu kita ngurus izin dulu atau branding dulu yang kita utamakan Pak? Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan menarik. Yang pertama untuk kaum milenial ya, anak-anak muda ya. Mungkin supaya up to date Betul, di Pak. segala zaman mungkin ya, maksudnya bagaimana brandnya itu bisa survive di segala zaman ya Pak Julius atau Pak Hansen ya, maksudnya begitu ya. Betul. Nggak ketinggalan gitu loh maksudnya. Ya. Ketinggalan ya. Okay. Tapi lebih sasarkan kan pasti generasi muda sekarang, Ya. lebih ke sosmed gitu. Oke.